Info kerja di SBC dibawa orang kah atau gimana? Enggak. Dibawa orang bahasanya kayak negatif ya? Jadi pembantu kali gue bawa orang. Enggak, jadi gua sampai Jakarta tuh dulu ada Passion lu tuh apa? Selain berhentiin motor? Bukan Motor enggak? itu cuma hobi sih. Itu cuma hobi mengisi waktu luang? Masih waktu gua. Karena lumayan. Jangan dong. Jangan. Nanti ditiru ya. Jangan adik-adik. Jangan. Passion lu tuh apa sih? Passion gua Kenalkan Harry, seorang pemuda dari Lampung yang mencoba peruntungan di ibu kota. Tempatnya sejuta umat mengadu nasib dan berkeluh kesah. Harry adalah seorang yang begitu menyukai bidang pekerjaan servis dan juga merombak motor orang karena ia juga suka otomotif. Cerita kerja bersama Harry SJW. STW dong. Harry STW. STW dong. Harry STW Setiawan. Iya, kalau SJW dipanjangin sejawat sih, jadi rekan sejawat. Harry kan rekan sejawat kan? Iya, betul. Rekan sejawat. Gue gak tahu pasti sejawat sih apa sih. Yang jelas gue bertemu Harry di PT Bank SBC. Betul. Lu masuk tahun berapa Ri, waktu itu? 2018. 2018. Batch bulan? Kalau batch-nya gue gak tau pasti cuy. Maksudnya batch keberapa, tapi bulannya gue ingat. Bulannya? Iya bulannya Ya, bulan bulan apa? September. Bulan September. Kalau gue kan banget nih gue nih. Kalau gua ini kalau gua kan di bulan Mei, 2 Mei tahun 2017. Berarti kita Bisa ya, bisa enggak dong? satu tahun. Kenapa emang? Maybe yes. Maybe now. Cuak. Dia beberapa kali hampir ketangkep. Enggak di awan meskipun dia orang Lampung dia, tapi jujur sejahtera, aman, sentosa. Ini gue disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Ketangkap apa nih? Ketangkep apa? Lu pasti gara-gara background ke Maksud Lampung. gue nggak ngomong kayak gitu. Maksud gue ketangkep waktu lu lagi telepon, kan sama-sama jadi call Iya, center. bener. Ketangkap sama lu dong, ke finding. Ke finding sama gue, karena kan gue sama QA, lu. Iya, terus sering di samping bentak nasabah. bentak customer, suka marah-marah, tone of voice-nya tinggi kan. Di samping diomelin sama TL atau DC, diomelin juga kadang sama gue buat Karena memang follow up. numpuk cuy. Pressure-nya kan datang dari mana aja ya, dari Betul. nasabahnya iya, dari TL iya, dari target juga Dari iya. target juga iya. Itu yang paling tinggi tingkatan pressure-nya sih. Kalau misalkan di leveling dari nasabah level 2. Level 2. Dari target level 1. Karena setiap hari. Pedes Kan? banget. Setiap Iya, hari. Kalau setiap customer kan nggak setiap hari yang bapuk gitu. Betul, Yang nggak bapuk, setiap saat ada ngomel. customer bapuk. Iya, selalu Iya, ada yang customer. baik. Ada. Yang satu daerah sama lu juga ada. Ada. Penadah gitu. Iya, pengen banget rasanya ngobrol pakai bahasa daerah gua gitu. Cuman kan nggak mungkin ya, ke finding terus sama lu. Jangan kebaca mulu. Eri, waktu kerja di SBC itu pertama kali lu kerja di korporasi atau gimana? Betul. Betul, pertama kali. HSBC itu tempat kerja gua pertama kali yang kayak gue bilang, yang ada BPJS-nya. Yang ada BPJS-nya. Yang ada BPJS. Yang diperhatikan kesehatan lu yang ya. diperhatikan kesehatan gua meskipun di lapangan nggak diperhatikan. Nggak diperhatikan, betul. Iya, gue betul. izin sakit pun kayaknya sulit gitu loh. Ya yang penting kan ada surat dokter. Harus benar-benar KO dulu baru gue bisa izin kayaknya. Betul. Iya. Nah, lu dari Lampung waktu itu nggak bener kan? Ini kan gue ngasih Nggak, itu respon pemberitahuan, doang tuh, respon masa? doang. Udah. Iya kan backgroundnya kan Nggak mau gitu. ngomong apa-apa, cuma responnya Betul. Lu waktu dari Lampung dapat info kerja di SBC dibawa orang kah atau gimana? Nggak. Dibawa orang bahasanya kayak negatif ya? jadi pembantu kali gue bawa orang. Nggak, jadi gua sampai Jakarta tuh dulu ada mantan. Jadi cewek gue tuh lebih dulu ke Jakarta. Oh cewek nih. Di 2000, dia 2016 udah Jakarta. Gue masih di Lampung waktu itu ya, masih mantau-mantau Masih kendaraan mantau. yang lewat, apalagi plat B, plat A gitu. Nggak Iya, tuh. yang lewat maghrib gitu ya? Iya. Gue liatin aja, oh begini motornya. Iya, motornya pergerakan gitu. Pergerakannya. Iya. Oh peleknya bagus juga nih, racing. bagus. Gitu. Knalpotnya bagus. Yang bisa iya maksud Enggak, gue maksud gue cuman kagum doang. kagum ya. Bagus. Bukan buat lu referensi. niatan untuk pretelin gitu, bukan kan? Ada lah cuy, Nggak ada, masa kayak gitu, nggak Mau bisa itu. dianatomiin kan gak mungkin. Jangan, itu kan orang yang berintelek kan nggak kayak Jadi gitu kan. gua tiba di Jakarta 2018 2018. hari Minggu. Kok tahu harinya? Ya kan gue yang ngejalanin Iya harinya. benar. Hari Minggu. Senin tuh gue langsung kayak keliling-keliling kota Jakarta. Oke. Naik busway. Sama cewek lu nih? Cewek gue masuk kerja jadi gue sendiri hari Seninnya. Kalau hari Minggunya sama cewek Cewek lu gua. ex-SBC juga apa gimana? Bukan, cewek gue di Mandiri. Oke. Tapi secara pekerjaan sama.
posisinya waktu Sama-sama itu. call center. Sama-sama bikin happy nasabah. Meskipun Atau dimarahin kitanya bos. nggak happy, Iya. atau dimarahin bos. Atau dimarahin bos. Karena sejatinya lo kerja dimanapun juga kalau lo miss akan dimarahin sama bos lo. Betul, Ya bagus. karena iya bos lo Benar. yang itu job desk-nya. Iya, memang job Yes, desk-nya. he Iya, is the boss. betul. Ya kan. Betul. Nah, waktu itu langsung dapat info dari cewek lu apa gimana tuh maksudnya? Gue di invent cewek gue, cuman gue nggak apply di tempat yang di invent cewek gue. Gue kayak nyari sendiri karena kan seiring berjalannya waktu. Ya iyalah, seiring berjalannya waktu ya sih. Berarti lu Gue ngekos ketemu teman. ngekos berdua cewek lu awal-awal apa gimana? Enggak. Terlalu frontal ya. Itu terlalu frontal. Depan kamera gue bilang enggak. Depan kamera Depan bilang kamera enggak. bilang enggak, betul. Tapi emang enggak. Iya, tapi emang enggak. Kosnya deketan tapi. Kosnya deketan. Kosnya deketan. Iya. Jadi gue ketemu sama orang-orang yang sama-sama merantau juga dari daerah gitu ya. Daerah yang sama? Daerah yang berbeda. Oh, beda. Daerah yang berbeda-beda. Kalau daerah yang sama ntar gue balik lagi ke pekerjaan awal. Oh iya. Nungguin motor ya, nungguin tukar motor. pikiran, terus saling berbagi informasi gitu-gitu. Cok, ayo coba apply di sini nih. Ada vendor gitu, penempatannya di Bank Merah. Iya, nggak apa-apa sebut. Kan dari tadi lu udah sebut PT Bank SBC. Merah kan ada DPS ya, ada Iya, SBC. Iya, kalau waktu itu kan Ada lagi merah cuy, merah yang paling bikin nih jadi tercengang. kemana-mana nih, jangan tahun-tahun politik jangan kemana-mana. Jangan. Soalnya kan lagi tahun-tahun politik. Tahun politik ngeri, cukup ngeri. Setiap omongan adalah salah nanti. Jangan kan omongan, pose aja salah. Iya. Kayak gue nguap juga salah sih. Betul. Nah terus lu gimana? Dari barengan sama temen lu itu? Sama temen gue, akhirnya gue coba apply di salah satu vendor di daerah Kuningan. Dari situ gue awalnya kayak underestimate banget cuy, karena vendor itu letaknya di basement. Ya oke. Lumayan berantakan tempatnya. Pas gue datang ya, waktu itu gue datang tempatnya Ini berantakan. outsource ya? Vendor outsource jatuhnya? Outsourcing, iya. Itu kayak map ada di lantai, terus meja berantakan gak dirapihin. Gue ketemu sama bapak namanya Bapak Cairil. Gue seingat gue Pak Cairil. Lupa ingat ya gue. Terus gue langsung di interview. Wah, interviewnya waktu itu pakai English. Bahasa Inggris. Betul. Coba perkenal dia interview gue, minta pakai bahasa Inggris. Si bapaknya berbahasa Indonesia. Jadi gue introducing myself gitu ya pakai bahasa Inggris. Terus setelah oh oke gitu. Besok kamu datang ke ini ya, Menara Mulia lantai 24 gitu-gitu. Ketemu sama Ivan. Iya betul. Ivan, gue langsung mikir, wah ketemu sama vokalis band nih gitu gue. Seventeen. Iya, tapi bukan. Visi. Betul. Ya dari situ ya udahlah kayak selayaknya kita proses masuk kerja di kantor-kantor pada umumnya ya, interview, kemudian ada tes tulis, hitung-hitung sederhana gitu-gitu. Iya. Nah besoknya di invite lagi buat apa ya? Sama user. Interview sama usernya. Waktu itu sama siapa? Sama Langsung Mas Mbak Alim? Marlia. Oh. Karena waktu itu gue oke. langsung Oh iya, karena memang mungkin lagi kebutuhan di signature segmen. betul, langsung through ke signature. Iya. Waktu itu, jadi ketemu Marlia, interview, ya udah kayak fun aja gitu interview sama Marlia, ngobrol-ngobrol fun, terus coba untuk ilustrasiin dong cara kamu jualan gitu-gitu. Jual pulpen. Jual pulpen. Bener nggak pulpen? Pulpen, Iya, benar, jual pulpen gitu-gitu. Ya ketawa-ketiwi gitu, hahaha sama Mbak Marlia. Terus akan dikabarin katanya kayak beberapa waktu ke depan. Terus dikabarin, terus dijadwalin buat vetting check 1 bulan kemudian. Betul. Jadi selama 1 bulan checking ya. ya Bay checking gitu. Karena 1 bulan. Tapi memang 1 bulan. 1 bulan. Oke. Karena kan survei dulu, ternyata mereka survei ke daerah gua cuy. Lama di cuy. Lampung. Iya betul. Iya, gua Aman pikir semua. bercanda kan. Iya, SKCK Gak aman mungkin kan. HSBC sampai daerah gua gitu-gitu. Benar. Ternyata benar. Ada, benar. Ternyata memang disurvei sampai sana. Ini kan nyokap gua langsung nelpon gua ya, katanya ada orang survei. Orang bank gitu ya. Tuh, dikira gua nyolong apa di sini. Utang piutang. Utang betul. piutang gitu. Iya, mungkin kalau nyolong nggak ketahuan. Maksud gue Am. nggak sampai nyolong gitu loh. Sampai Iya. nyolong. Mungkin kena kasus apa. Iya, betul. Jadi selama 1 bulan gue nunggu proses di HSBC, gue habisin waktu gue buat ke kota tua. Enggak lah. Ngapain ke tua? Gue kerja, itu prosesnya gampang banget gue masuk kerja, ternyata jadi konsultan buat trading. Oh sebelum di HSBC? Sebelum di HSBC. Sambil nunggu kan? Sambil nunggu. Sambil nunggu gue vetting check dan langsung kerja di situ. Trading gitu-gitulah. Ya lumayan lah, trading itu ilmunya sih yang gue ambil ya, kayak ilmu tentang saham, gitu, mengetahui nilai mata uang, gitu-gitu kan, kayak komoditi apa yang lagi rame. Itu kan sebenarnya basic-basic yang memang perlu kita ketahui ya, meskipun relate apa enggak sama kerjaan kita nantinya, tapi itu perlu.
Karena di bank sendiri itu kan kompleks, apa aja ada. Yes, Ekspor impor, Bener, jual beli, kurs gitu-gitu, betul. komoditi. Lu karena lu mikirnya bank ya kayak gitu kan. Iya, Sampai gua mikir bank akhirnya lu sekompleks terjun ternyata kredit card. Ya kan nggak ada hubungan dengan kurs kan? Paling kalaupun ada yang nanya, lu akan arahin ke website atau ke orang banking kan? Betul. Tapi itu ada hubungannya juga tentang kurs kalau misalkan kita mau nawarin cicilan karena kredit card. Masuk akal kalau ada transaksi yang asing. luar ya transaksi asing. Atau misalkan customer nanyain selisih kursnya berapa. Iya betul, gitu, itu bisa. Kalau di segmentasi lu mungkin ada beberapa. Ada. Kalau di segmentasi gua kan Oh iya. Mes Platinum kan beda ya, waktu itu masih kasta-kastaan gitu. masih kasta-kastaan tapi Mohon maaf, sudah saya di atasnya. betul, tapi sudah bermain bersama. Bermain bersama. Iya. Nah, itu di trading lu berapa lama berarti? Sebulan, Pak. Sebulan bro? Sebulan. Begitu si Ivan 17 bukan. Ivan Si Ivan VG itu nginfoin buat vetting check, ya udah gue langsung cabut. Oke. Karena gue masuk di perusahaan trading itu baik-baik, jadi gue keluar baik-baik juga dong. Sebulan tapi dapat uang Enggak. uang bulanan Jangan belum sampai 30. Buat dapat uang bulanan atau uang apapun. Karena di sana itu nggak ada basic allowance. Oh. Kalau kita nggak closing, nggak dapat nasabah, ya kita nggak Sama aja digaji. nggak Betul, karena yang jadi revenue kan kalau misalkan kita dapat nasabah, Iya, ya kan nasabahnya ibaratnya kayak investasi di situ Iya. berapa ratus persen, juta, iya, gitu. iya. Baru kita bisa dapat fee dari kita maintain si nasabah ini. maintain betul. Kalau misalkan kita nggak ada yang di maintain, Iya. yang nggak ada revenue ke perusahaannya, jadi ya nggak dapat duit. Nggak dapat duit. Betul. Memang saat itu lu juga belum closing. Saat itu gue belum closing. Karena niat gue di situ cuma Nothing buat tulus, belajar. nothing tulus ya. Betul, niat berarti gue ya. di situ buat belajar. Gue pernah dapat appointment sama calon nasabah gitu ya, Iya, sama orang di Kalibata waktu itu, Mall Kalibata. Bukan Kalibata City. Bukan, mallnya. Iya. Iya. Mungkin Jadi malamnya gue kasih ke kawan gue. Mungkin malamnya ke Kalibata City apa? Malamnya bisa, Bisa. murah. Murah. Jadi itu karena gue males-malesan, gue niatnya di sini nggak untuk kerja, gue niatnya buat belajar sambil nunggu waktu gue Buat masuk di di HSBC. gue kasih ke kawan gue Oke. buat Oh, lu menjerumuskan dia. bukan menjerumuskan sih, gue ngasih jalan buat dia. sampai jelasin. Oh, oke. Karena dia nasabah sama kayak gue nggak dapat fee karena belum closingan juga gitu. Dan gue tanya, lo serius nggak mau kerja di sini untuk jangka panjang? Iya gitu. Oh Gua beneran? mau. Sampai sekarang tapi temen lu masih Nggak tahu gue kabarnya gimana. Oke. Nggak tahu gue kabarnya gimana, itu udah lama banget cuy, 2018. Bayangin sekarang udah 2040 berapa. enggak, masih 2023. Ya, oke gitu udah. Setelah gue cabut dari perusahaan itu, gue join di HSBC. Ya udah, gue udah nggak tahu kabar tentang perusahaan gue yang lama. Oke, gue cukup Karena fokus gue di HSBC. Iya bener harus begitu. Gue cukup pengen tahu juga deh soal di trading karena gue belum kedapatan sama tamu atau rekan kerja yang bekerja di trading. Lu kerja di trading selain yang tadi lu nggak akan dapat uang sebelum lu closing, apa aja yang bikin kayaknya ini memang nggak gue banget, terus juga kayaknya gue nggak bisa nih lama-lama di sini sebagai pengalaman, salah satu pengalaman kerja lu. Ini gua sampein berdasarkan sepengalaman gue di sana. Sepengalaman lu yang Karena kan 1 gua bulan. nggak lama di situ, Iya, yang 1 iya, bulan. iya. Mereka itu memainkan mindset kita. Dunia itu ya. Ya, dunia memainkan trading, mindset. Mereka memposisikan kita, kata si bosnya, memposisikan kita bukan as karyawan, Tapi as klien. pengusaha. Oh, oke. Pengusaha yang memperjualbelikan komoditi, gitu iya, kan. komoditi. Karena waktu itu komoditi prioritasnya adalah emas di sana. Oke. Nah, jadi jangan memposisikan diri kalian sebagai karyawan. Kalau karyawan kan kerja ke kantor, dapat gaji. Kalau di sini enggak. Jadi jangan terlalu berekspektasi gaji gitu. Kalau kamu berhasil closing, dapat nasabah yang mau invest ke kita, nah nanti kamu akan dapat uang dengan sendirinya dengan memaintain nasabah itu, gitu-gitu. Betul. Itu yang dicoba Yang di tanda mindset. kutip dokterin ya. Namanya kita di situ baru Masih baru, join, ya kan, jadi kayak pikiran masih murni, masih bersih, Masih kayak gampang ngerasa banget dicuci. Iya, kayak ngerasa wah ini jalan hidup Iya, gua. betul, jadi termotivasi. Apalagi di sana kan secara penampilan orang-orangnya, apalagi yang senior-senior kita kan selalu tampil formal, Borju gitu ya, iya. parlente. Parlente parah, pakai blazer, turtleneck. Itu salah satu teman kita. Wah keren lah tampilannya.
Yang gue yang modalkan celana bahan biasa sama kemeja Masih polos baru lagi tipis, kan? heeh. Bukan Ikat kemeja. pinggang krokodil. Iya, bukan kemeja alisan kan? Alisan kan salah satu kemeja tebal nih. Itu bukan alisan, lebih ke arisan kayaknya. Lebih ke arisan. Lebih ke arisan. Lu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Yang minusnya apa? Yang minusnya ya itu. Iya. Nggak dapet fee satu. Nggak dapet V1 nah. Selain Iya. itu. Selain itu, gue kesana kan transport. Kantornya itu daerah Kuningan. Gue tinggal waktu itu di daerah Setiabudi, Sudirman belakang lumayan. WTC. Iya. Jadi akses ke sana kemari kan gue masih pakai busway. Busway, TJ iya. Iya pakai busway gitu-gitu. Buat ongkos ke kantor dan biaya makan siang gue di sana sih tentu tidak cukup. Betul. Terus lu berpikiran seperti kerja yang di bukan. Enggak. Oke, fokus dengan halal kan. Dengan halal akhirnya dapat jawaban di HSBC. Iya. Total berapa tahun berarti? Dari 2018 ke 2022 berarti 15 tahun. 15 tahun. Dikurangin 11. Jauh banget. Muter-muter aja 4 tahun. Emang, iya makanya dia cuma 4 tahun kan duluan gue setahun. Iya. Lu Sempat memang annual sekali di 2020. sempat pemutihan. Ya. Sempat pemutihan di 2020. Terus lanjutin kontrak Lanjut 2 tahun ya? 2 tahun 2 setelahnya. tahun setelahnya, lalu lu nggak melanjutkan yang 2 tahun itu? Sampai selesai kontrak sih. Oh sampai selesai Sampai kontrak. selesai kontrak. Karena kalau nggak diselesain kontrak, misalkan gue ajuin resign gitu-gitu, mereka akan kenain penalti. Kena penalti. Iya. Persentasinya lumayan lagi. Persentasenya 100% lumayan. waktu itu ya? Berarti Penaltinya, nggak dapet dong anjing. penaltinya itu gaji dikali berapa bulan lagi kita end kontrak. Oh gitu? Ya let's say, Nggak nih bener nih, serius nih? Iya. Segitu cari hitungannya? let's say gini, kontrak gue sampai Oktober. Iya. Kemudian gapok gue katakanlah 4,9, nggak apa-apa nih gue sebutin gapok. Ya kalau lu 4,9 guys. Iya waktu itu UMR tahun itu lah ya. 4,9 misalnya, Iya, 4,9 juta gapok. Nah, gua ngajuin resign di bulan Agustus. Iya berarti masih Agustus ada ke Oktober masih selisih 2 2 bulan lagi. betul. Berarti 4,9 kali 2 bulan itu yang harus gua Itu kena penaltinya? bayarin untuk penalti. Iya kan? Bukannya double duit malah keluar duit gua di situ. Tapi akhirnya? Akhirnya gua selesaiin kontrak aja. Oke. Dan untungnya di tempat baru, gua kan emang lagi proses buat masuk ke tempat baru waktu Tempat itu. baru salah Sebelum satu gua bank end juga kontrak. ya? Salah satu Bank juga. yang warna ungu. Digital, Semakin mengerucut gua. warna ungu. Inisialnya J, Inisialnya J, belakangnya O. belakangnya I, Jumiati. Belakangnya. Inisialnya O. Di bank digital itu lu berapa lama? Apa memang ada ketertarikan dari mereka ke lu? Iya. Nunggu ya? Apa Mereka gimana? nunggu. Nunggu jatuhnya. Gue pas interview di bulan Agustus, gue udah confident banget bakal bisa join di September. Oke. Tapi Ternyata dari tempat lama nggak proses resign-nya tuh nggak smooth gitu. Iya, Jadi gue ditahan-tahan. Iya, karena ada penalti itu kan. Takut-takutin penalti. Terus gue konfirmasi ke tempat baru, ke HR-nya. Kalau di tempat lama tuh begini, kalau misalkan mau ngajuin resign karena status pekerjaannya kan masih kontrak betul, gitu. direct ya. Jadi setelah konsul, terus HR-nya coba komunikasiin ke manajemen. Nah, 1 hari berikutnya gue dikabarin. Oke mas, ini kebetulan perusahaan mau menunggu sampai masnya selesai di tempat lama. Jarang ada loh perusahaan yang kayak gitu. Makanya 2 alhamdulillah. bulan lagi jatuhnya. 2 bulan, jatuhnya 2 bulan notice ya. Untuk bisa join ke tempat yang baru. Iya. Itu lu cabut dari tanggal berapa dan harus nunggu sampai akhirnya masuk ke bank 14 digital? Oktober 2022 gue cabut dari SBC. Terus di bank digital itu? Bank digital itu di tanggal 17-nya. 17 selang 3 hari. 15, 16 kan weekend ya. Oke, nggak masuk itu. 16 gue coba. Ya kalau hitungan kalender ya 3 hari lah ya. Oh ada MCU-nya juga? Ada dong. Oke. Untuk memastikan kalau gue ini sehat walafiat. Tidak ada obat-obat terlarang. Tidak ada obat-obat terlarang. Dan tidak ada COVID yang terjangkit. Betul. Iya kan? Alhamdulillahnya selama COVID gue dikutuk sehat sih. Dikutuk sehat. Salah satu manusia paling beruntung. Ya kan begitu kan? Gue aja udah Nggak 3 pernah kena COVID. Gue aja udah 3 kali. Tiap season COVID kan lo kena ya? Hampir. Iya. Omicron, Delta sama yang terakhir itu. Tapi gue Yang terakhir Omicron bukannya? ya deh pokoknya Delta, yang paling pertama gue kena dan gue kena di karantina di salah satu tempat Tangerang Selatan. Wow. Iya, terus yang kedua gue nggak ngomong ribet tuh dia.
Tapi gue tidak ini ya teman-teman atau rekan-rekan kerja gue nggak keluar ya udah karantina mandiri. Harus sesuai dengan prosedur ya. Harus sesuai dengan PSBB prosedur. juga kan. waktu PSBB itu. Karena- juga. Ya karena kalau misalkan kita keluar, yang bahaya tuh, maksudnya lo ngejangkitin yang lain Iya, juga, iya, itu orang-orang yang lain. terdekat. Iya, tapi dia ngomong begini karena dia beruntung. Beruntung cuy. Alhamdulillah, dikutuk sehat, cuy. Dikutuk sehat. Lu lama di bank digital itu atau Di bank selama berapa? digital Setahun ada? yang inisial J itu Ya setahun. inisial J. Makin ngerucut. Setahun. Setahun. As sebagai call center juga atau? Call center juga tapi di sana handle tim. Oh, lu kepala tim leader, salah satu tim leadernya. Ya bisa dibilang begitu. Keluh kesah sebagai tim leader gimana? Gua itu selalu ngejalanin pekerjaan nggak di tempat lama, nggak tempat baru, selalu apa ya, easy going lah. Maksudnya nggak terlalu mempermasalahkan drama-drama yang ada di kantor. Drama-drama selalu ada drama. Iya, suka duka pasti ada ya. Namanya tempat baru, kita belajar sistem baru, terus environment baru, apalagi orang-orangnya baru gitu-gitu, dan kita nggak tahu karakteristik mereka gimana, bakal sefrekuensi apa enggak sama kita, apalagi di situ handle mereka semua. Iya. Suka dukanya ya itu gue coba adaptasi di tempat baru gitu-gitu kan, apalagi perpindahan dari bank yang memang konvensional Iya, ke iya benar, digital. digital. Itu jatuhnya sampai sekarang masih startup nggak sih? Atau dia udah punya ini sendiri? Masih startup Masih jatuhnya? startup, masih digital. Dari proses nasabah kalau misalkan mau registrasi sampai maintain nasabahnya pun via aplikasi gitu kan. Oh, Digital. oke, belum ada yang tatap muka ketemu ada banknya sendiri gitu. Oh bukan? ada, Oh, itu dia ada, kalau misalkan nasabah misalkan ada kendala di aplikasi, tapi mungkin nggak sempat kontak ke Iya, customer atau nggak service. ngerti gaptek. Atau gaptek bisa jadi, bisa datang ke cabang. Bisa ada ya? Bisa ada pelayanan cabangnya juga. Ada, oke. Udah tersedia di seluruh Indonesia atau baru Belum. beberapa? Baru di 2 kota sih, Jakarta sama Bandung. Jakarta dan Bandung. Jakarta dan Bandung aja. Jakarta dan Bandung itu nggak sampai setahun. Terus lu ngerasa lingkungannya sama nggak sih dengan yang di HSBC itu? Tentu beda cuy. Ya mungkin nggak apple to apple ya dari jangka waktu lu bekerjanya atau yang ngebedain apa sih? Yang ngebedain karena gini, di Bank J Betul. si digital ini Si bank digital betul. basic mereka itu ada yang kayak e-commerce, kayak online shop gitu. Ada yang fresh graduate. Oh iya. Jadi memang muda jarang gitu gue ya. temuin yang ada di sana itu yang basic-basicnya adalah seorang banker, ya kan. Kalau HSBC ya elah sebut HSBC. Kalau HSBC kan emang orang-orang lama, apalagi orang-orang yang memang basicnya udah ada Iya. Sepuh. bankingnya gitu ya. Udah Pengalaman sepuh, gitu. sepuh juga. Jadi pas gue join di sana, gue kayak sedikit banyaknya tuh ngasih sosialisasi tentang istilah-istilah yang ada di banking. Oh. Kayak akun yang namanya akun dorman, Dorman, betul. unclaimed account, gitu-gitu, deposito. Deposito. Karena produk deposito waktu itu juga baru dirilis di tahun itu, sebelum gue join di tahun 2022 gitu kan, produk deposito. Oh iya, Sebenarnya si kan bank saving digital biasa. itu ya? Si bank digital itu. Gitu. Jadi memberikan distribute knowledge ke merekanya itu. Tapi untuk gue mendistribute itu gampang karena kita punya huddle yang rutin setiap hari pagi sama sore. Pagi jam 8 sama sore jam 3 sore. Pakai huddle-nya itu pakai Gmeet, Google Meeting, dan semuanya ngumpul di situ. Jadi kan enak ya. Lu nggak ketemu langsung tapi pernah kan ada ketemu langsung? Pernah kan gue WFO juga cuy. Waktu di situ juga full WFO sebetulnya. Tapi dengan ada Gmeet kan kayak apa yang kita sampaikan tuh bisa menyeluruh. Dan nanti tugasnya teman-teman yang kita sampaikan itu buat terusin ke pairingannya gitu ya. Yang mungkin yang shift malam atau yang shift siang. Yang kebetulan nggak ada di Gmeet itu. Oke, jadi ya lu sampein lewat situ. Itu nggak sampai 1 tahun. Terus sekarang lu di? Sekarang di Bank Saku. Bank Saku. Di Bank Saku ketika di bank digital, hampir gue nyebut. Ketika di bank digital, terus proses perpindahnya itu lu kenapa? Apakah habis kontrak juga atau lu memutuskan kayaknya udah nggak sejalan nih sama gue? Ya itu. Itu ya. Kayaknya udah nggak sejalan. Apa dari segi jarak kah atau dari segi pemikirannya nih? Bukan jarak sih, kalau jarak justru office yang sekarang lebih jauh sih. Oke. Nggak sejalannya itu karena gue nggak pengen pindah dari Kota ya? ya. Nggak mau pindah Jakarta kota. Medan. Selain itu?
mereka mau pindahin operasional ke luar kota Di kan. luar kota nggak? Oke. Selain itu ya sama kayak budak-budak korporat lain sih, maksudnya kayak pengen mencari suaka yang lebih baik. Betul yang tadi lu bilang kan, manusia kan nggak ada puasnya. Iya, manusia itu selalu mencari hal lain yang bikin hasratnya Asalnya terpuaskan. terpenuhi, betul. Iya. Asalnya terpenuhi. Dalam hal ini pekerjaan ya. Dalam hal ini Dalam pekerjaan. hal ini pekerjaan, betul. iya, Pekerjaannya sesuai passion, Sesuai dengan passion. kemudian knowledge baru, lingkungan baru, gitu-gitu kan. Betul. Lu dari 3 ini kan semuanya mayoritas bank ya, atau bisa Bank dibilang semua. perbankan. Bank semua. Perbankan meskipun sistemnya beda-beda. Season ya, Pak. Sistemnya beda-beda. Ini udah masuk ke dalam passion lu belum sih? Atau passion lu tuh apa selain berhentiin enggak berhentiin Bukan dong. motor enggak ya. Itu cuma hobi sih. Itu cuman hobi mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang. Iya, iya. Karena lumayan. Jangan dong. Jangan. Iya. Jangan. Nanti ditiru ya. Jangan adik-adik. Jangan. Passion lu tuh apa sih sebenarnya? Passion gua sebenarnya di servis. Apa nih maksudnya? Lu yang di servis atau lu yang menservis? Gue yang menservis. Lu yang menservis. Ya, customer service maksudnya, Customer bukan pijit. service, bukan pijit. Bukan pijit. Gue senang bikin orang lain senang. Oke. Gue happy saat orang lain happy karena gue. Saat pekerjaan gue itu kan customer service ya. Iya, betul. Saat gue mampu solve kendalanya customer, and then customer happy, ya gue akan ngerasa happy, ada pride-nya sendiri gitu loh. Betul. Dari dalam diri gue bisa nih bikin orang lain senang, gue bisa bantu orang. At least gue jadi berguna. Betul. Karena lu menolong orang kan. Karena menolong orang itu sesuatu yang luar biasa, men. Betul. Baik sekali, Ya. saling tolong menolong. Lu ngomongin servis, kita kan manusia nih. Pasti ada kalanya kita lagi ngerasa down. Ada. Up down lah itu normal kan, Betul. wajar. Lu sebagai customer service pernah burnout nggak? Atau lu pernah, wah ini customer ngeselin nih, gua jadi kebawa emosi nih. Pernah. Contoh kasusnya, Kalau kebawa emosi sih sebisa mungkin gue kontrol ya. Di depan kamera soalnya. di depan kami. Sangat Jangan juga nggak mungkin kayak gitu nggak kan. mungkin kayak gitu, nggak bisa. Apalagi kena finding gua Nggak bisa. kan. Ada lu di belakang gue. Ada gua, ada sebelum ada lu tuh Pundak tidur kanan dulu. kiri gue malaikat ya. Iya benar. Di belakangnya lagi ada Farhan. Bener. Gimana gue nggak ngerasa dikekang ya. Belum Dipantau terus nih gue. kalau nggak kena sama TL lu sama gua dulu kan. Iya. Sama gua baru ke TL Gimana lu. dong? Ini gimana nih nggak becus lu marah-marahin customer kan? Gak enak cuy. Masa gue kerja pengalaman gue udah 4 tahun dibilang nggak becus, sakit hati cuy. Betul. Nah, lu buat ngadepin itu kayak gimana? Apa lu gua rehat sejenak dulu nih? Itu. Nggak sebat dulu. ketahuan dong nih. Rehat sejenak Mas Alim nih. Kalau misalkan dapat customer yang sulit gitu ya, sulit untuk ditenangkan. Sulit kooperatif. Kalau misalkan kita balas dengan senyuman kan nggak mungkin senyum kita nggak kelihatan. Kita nggak Karena kan kelihatan by saat call itu. ya, Betul. suara doang. Iya. Ya kita merendah. Iya, merendah untuk meninggi. Enggak. Maksudnya suara kita tone of voice-nya Tone of voice direndahin, jangan sampai setara atau bahkan lebih tinggi dari customer. Iya. Karena balik lagi, kita kan di situ tugasnya untuk serve Betul. si customer Iya. akan kendala-kendalanya. Betul. Kalau misalkan kita nggak coba listening carefully, Iya, betul. coba kasih pengertian, penjelasan. Kalau misalkan perlu eskalasi ya kita kasih pengertian customer untuk menunggu. Ini masih dalam proses eskalasi gitu. Minta pengertiannya. Ini namanya manusia, seemosinya manusia pasti kalau kita kasih pengertian Iya. pelan-pelan Iya. pasti akan coba memahami Iya. gitu. Kadang ada yang customer yang bener-bener murni galak atau jahat ya. Ada. Nggak melulu ada, tapi yang ada customer tuh nggak tahu, man. Nggak tahu caranya kita memaintain Betul. sistem seperti apa. Customer maunya buru-buru. Nah ini POV lo dari sisi customernya atau si Dari sisi customer. Oh, dari sisi customer. Iya, kan Ada. gue dua role. Gue pernah jadi customer service, gue juga jadi quality assurance-nya, jadi QA-nya. Gue jadi tahu gitu. Oke. Kenapa bisa customer marah-marah kayak gitu. Oh, ini orang nggak tahu. Kebanyakan customer marah-marah, meledak ya karena nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu satu. Yang kedua, dia di serve sama agent sebelumnya mungkin kurang terpuaskan. Iya. Atau dia belum mendapatkan jawaban yang sesuai yang dia mau. sesuai Iya, sama iya, yang iya. dia mau, cuy. Iya. Karena adalah nomor 1 dalam customer service dilarang asumsi. Betul. Lu nggak boleh tuh Nggak boleh asumsi. Nomor 2 dicoblos, oh nggak? jangan.
Jangan, nggak boleh lu motong pembicaraan dari customer. Sebenarnya sih nilai-nilai hidup ya yang kayak gitu ya. Iya. Iya. Sebenarnya bukan customer aja. Kayak misalkan kita lagi ngobrol sama temen lu, Ivan, Iya, atau bener. sama orang yang lebih tua, orang tua katakan, kita emang nggak boleh motong Betul, bicara. marah dong. Selesaiin dulu. Selesain dulu. Karena kalau kita mau ngomong kalimatnya belum selesai dipotong, lupa. Lupa, bener. Jadi nggak tersampaikan secara full. Betul. Gitu loh. Jadi nginget-nginget lagi, anjir nih mau ngomong apa Lupa tadi. kan Lupa. ngomong. Kesel kan. Betul. Eri, lu ada 3 pekerjaan yang berhubungan dengan bank dan bosnya beda-beda nih. Betul. Kita ada pembahasan soal basa-basi bos. Yang biasa basa-basi bos lu lakukan, mungkin yang gua kenal dulu, yang gua kenal ke Mas Alim. Mas Alim tuh salah satu ex-HSBC juga, Yes. tim leader lu Hai, ya? Mas Alim. Lu sempet nggak? Iya, Mas terakhir Alim ya? sama si Mas Alim. Terakhir sama Mas Alim. Kurang lebih 1,5 tahun gue di handle sama Mas Alim. 1,5 tahun sama 1,5 Mas Alim. tahun. Iya, 1,5 tahun. Treatment atau basa-basi bos yang biasa lu kasih ke Mas Alim, karena kan Basa-basi itu busuk nggak sih? ya dalam hal negatifnya iya, tapi kan ketika Mas Alim nanya nih, ketika Mas Alim nanya soal gimana lu angkanya nih, karena kan tim leader kita juga di pressure oleh yang atas, Yes. yang atas soal angka nih, Heri nggak ada angkanya nih gimana? Nah, lu basa-basinya seperti apa? Atau ketika ketemu sama Mas Alim, lu ngerasa kayak gue ada salah nih, gue harus basa-basi sama dia nih? Atau cara lu membuka omongan sama Mas Alim tuh gimana sih? Sama bos lah. Waktu itu gue selalu punya cara sih buat bisa handle situasi yang begitu. Misal seharian gue nggak ada angka, Betul. ya kan? Karena kita bekerja di lingkup service, Yes. kita harusnya lebih mengutamakan Harus service, lebih mengutamakan servis. ya kan? Jadi gue sih alhamdulillahnya memang setiap hari ada angkanya, meskipun nggak banyak gitu ya, tapi selalu ada. Minimal gitu ya, Ya. minimal ada. Gue selalu bilang, Mas Alim, hari ini call gue bapuk-bapuk semua nih. Oke. Gue dapat case-case mulu, entah itu customer yang nggak dapat jawaban dari masalahnya, customer yang repeat call, customer yang akunnya keblokir, dan segala macam. Jadi lu nggak masuk ya? Gue udah coba Bridging. lah ke customer untuk from service toward Iya, to iya. sales gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah bisa memaksa orang untuk mau, ya kan? Betul. Kita punya produk, kita jual, tapi kita nggak boleh push customer untuk ambil itu, Iya, karena customer nggak butuh, Iya. ya kan? Either nggak butuh atau memang ya masalahnya dia aja belum selesai, kenapa harus tawarin dengan produk yang lain? Ya, Bisa rada jadi aneh. menimbulkan masalah lagi. Rada aneh, betul. Betul, bisa masalah kuadrat. Iya, betul, Ya. betul. So, Komplain nanti. ya, Iya. jadi gue kasih pengertian itu ke Alim, terus gue kasih bukti kalau misalkan Mas Alim mau dengerin recording gue dari pagi sampai sore, sok silahkan dipilah-pilah recordingnya. Lalu? Di bagian call mana yang gue nggak nawarin produk? Oh, iya. Lu selalu masuk ke bridgingnya ya. Iya, namanya kuping orang kan ada batasnya, nggak mungkin kalau gue didengerin semua Mas Alim. Mas Alim. Sushi gelap Heri. Mas Alim sekarang udah jual kopi. Jual kopi. Nggak mungkin dia dengerin recording, cukup tawa aja sekarang kalau misalkan gue cerita begini nih. Betul. Karena kan ya udah ya sejarah kita aja dulu. Iya betul, better jualan kopi nggak sih? Better jualan. Itu cara basa-basi lu sama Mas Alim. Ya? Betul. Tapi kalau lu ada di posisi lu kan juga pernah jadi tim leader. Ya, Lu memposisikan diri sebagai tim leader kalau ada anak-anak yang banyak excuse, anak-anak yang banyak apa ya soal alasan izin lah, soal izin, soal ya gue lagi nggak perform nih bos karena gue lagi gini. Lu menyingkapinya gimana? kita kan di SOP itu kan ada yang namanya coaching, ya Coaching, kan? betul. Coaching. Jadi kalau misalkan ada anak yang memang rebel begitu, jadi gue coba deketin, gue ajak ngobrol. Oke. Gue ajak ngobrol. Sambil lu bawa pisau di sini. Enggak lu deketin ke sini. Pisau cepet, gue bawa siletnya gue sayat. Jangan. Jangan. Itu Biar waktu tersiksa dulu. Itu waktu zaman dulu SMA. Gue ajak ngobrol, kira-kira masalahnya apa, kendalanya di mana gitu loh. Untuk lo underperformance itu apa kendala lo? Kalau apa segen sama gue, apa takut buat handle nasabah atau apa gitu kan, dari situ kita jadi tahu, karena kunci Iya. dari setiap semua masalah adalah komunikasi. adalah komunikasi. Komunikasi is the core, Betul. Right, yeah. Inti dari sebuah masalah. inti dari segala inti, Betul. lord dari segala lord. Iya. Sunda Empire. Banyak banget. Eri untuk Bahasa komunikasi intinya itu. untuk cerita kerja hari ini bersama Eri Setiawan dari Eri STW.
Ri, ada kata-kata atau kalimat-kalimat favorit lu yang lu ngerasa ketika lagi jatuh, kayaknya gue berpedoman dengan ini deh. Ya boleh Kata-kata hari ini ya? tokoh-tokoh, iya, quote of the day. Quote of the day atau quote of your life gitu, or of Gue your life nggak gitu. pandai ngerangkai kata-kata sih bro. Atau dari siapa gitu, atau dari Iya. siapa kayak misal. Tapi ada semacam moto lah ya, Iya, semacam iya. moto yang memang selalu gue percayai gitu Iya, loh. Di setiap hari-hari gue ngejalanin aktivitas kehidupan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Betul. Selain ngopi Selain ngopi. dan sebat, Iya, betul. ya keep moving forward sih cuy. Oke, jadi apapun Keep yang moving terjadi. forward dan kita selalu berusaha untuk setiap harinya, besoknya, lusanya itu sebisa mungkin harus lebih baik dibanding hari sebelumnya. Betul. Hari apa sih nggak ada di kalender cuy? Itu dia. Kalau misalkan di hari tersebut kita lagi kurang beruntung atau nggak lebih baik dari hari sebelumnya, percayalah bahwa kebaikan akan Selalu ada. selalu ada dan akan datang di hari berikutnya. Betul. Hari apes Keep nggak ada. moving forward. Iya, hari apes nggak ada di kalender. Catat. Hari baik pun juga nggak ada di Nggak kalender. ada di kalender. Iya, jadi yaudah bargain aja dan keep Moving moving forward. forward. Oke, terima kasih cerita kerja bersama Eri STW. Terima kasih Ri. Thank you bro.